Salam dan bahagia, saya Cintia Nasrani bilang, NIM 2019-017-029. Saat ini saya akan mempresentasikan materi skripsi saya dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan. Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2021. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, bagian latar belakang. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang tercermin pada harga saham. Tujuan sebuah perusahaan didirikan adalah untuk menghasilkan keuntungan dengan cara memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Perusahaan akan berusaha untuk mencapai tujuannya agar menghasilkan keuntungan dan memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan sangat penting karena mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan menandakan perusahaan tersebut memiliki kinerja serta prospek masa depan yang baik dan dapat dipercaya oleh para investor. Selanjutnya masuk pada rumusan masalah. Yang pertama, apakah kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021. Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021. Dan yang ketiga, apakah struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian tujuan penelitian. Yang pertama, untuk membuktikan apakah kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021. Dan yang kedua, untuk membuktikan apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021. Dan yang ketiga, untuk membuktikan apakah struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021. Selanjutnya masuk pada penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian menurut Susanti 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal dan kinerja keuangan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan kualitas auditor eksternal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian menurut Agustin tahun 2022, struktur modal memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan, intelektual kapital tidak memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan, dan kinerja keuangan memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka pikir penelitian. Variabel kinerja keuangan sebagai X1 berpengaruh positif terhadap variabel Y nilai perusahaan. Ukuran perusahaan sebagai variabel X2 berpengaruh positif terhadap variabel Y, yaitu nilai perusahaan, dan struktur modal sebagai variabel X3 berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sebagai variabel Y. Selanjutnya masuk pada metode penelitian, yaitu jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. Teknik analisis data yaitu yang digunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Lokasi penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2018 sampai 2021. Teknik olah data yang digunakan yaitu aplikasi SPSS versi 23. Baik, selanjutnya masuk pada hasil dan pembahasan. Hasil uji hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
Hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya nilai signifikansi 0,033 lebih kecil daripada 0,05. Dari hasil pengujian tersebut menunjukkan artinya setiap peningkatan kinerja keuangan perusahaan sebesar 1% akan berpengaruh pada meningkatnya nilai perusahaan sebesar 33,1%. Dengan demikian membuktikan bahwa hipotesis pertama diterima. Selanjutnya, hasil uji hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya nilai koefisien sebesar 0,276 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian membuktikan bahwa hipotesis kedua diterima. Dan yang ketiga, hasil uji hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya nilai koefisien 0,308 dan nilai signifikansi 0,040 lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian membuktikan bahwa hipotesis ketiga diterima. Baik, selanjutnya masuk pada kesimpulan dan saran. Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Peneliti menggunakan faktor kinerja keuangan, ukuran perusahaan, dan struktur modal untuk menjelaskan nilai perusahaan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kinerja keuangan yang diukur dengan ROA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,033 lebih kecil daripada 0,05. Yang kedua, ukuran perusahaan yang diukur dengan size berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Dan yang ketiga, struktur modal yang diukur dengan DER memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,040 lebih kecil daripada 0,05. Saran untuk penelitian serupa di masa mendatang, disarankan untuk mengukur kinerja keuangan dengan pendekatan ROE dan ROI, mengembangkan penelitian dengan memperluas periode penelitian, dan menambah jumlah sampel penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Disarankan juga agar peneliti selanjutnya tidak hanya menggunakan data sekunder, tetapi juga dapat menggunakan data primer seperti observasi langsung ke perusahaan. Sekian presentasi materi skripsi saya. Terima kasih. Salam.